Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang mana pada hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Kemiskinan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Alina Firdaus Ghazali. Yang kedua, Zaki Naufal Alwan. Yang ketiga, Maulana Ibrahim. Yang keempat, Dewi Intan Permatasari. Yang kelima, Khairan Nisabila. Yang keenam, Muhammad Amin Fatori. Dan yang terakhir, ada Normaya Ninanda. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi. Di antara kalian, apa ada yang sudah tahu apa itu pertumbuhan ekonomi? Ya, pertumbuhan ekonomi atau economic growth menjelaskan presentasi perkembangan suatu perekonomian atau perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti jumlah produksi barang industri, pertambahan infrastruktur, sarana pendidikan, dan pertambahan produksi kegiatan ekonomi yang ada. Indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dikatakan tumbuh jika produksinya meningkat dari tahun sebelumnya, dengan pendapatan yang bertambah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama dalam pembangunan, dengan diiringi pemerataan distribusi pendapatan yang hasil pertumbuhannya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam setiap masyarakat. Di antaranya, yang pertama, akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi jika ada proporsi dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Yang kedua, ada pertumbuhan populasi. Hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan angkatan kerja atau labor force secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi menurut para ekonom. Dalam bentuk yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara baru dan cara yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional. Selanjutnya, ada distribusi pendapatan. Di dalam ekonomi, pendapatan masyarakat suatu negara dapat dilihat dari dua pandangan. Yang pertama, ada distribusi ukuran, yaitu dengan cara melihat besar kecilnya pendapatan tanpa memperhatikan cara memperolehnya. Contohnya itu seperti hasil nyopet. Yang kedua, ada distribusi fungsional, yaitu dengan cara melihat besar kecilnya pendapatan dari masing-masing faktor produksi. Contohnya itu seperti melihat berapa pendapatan dari sewa, berapa hasil penjualan, berapa bunga, dan lain-lain. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemerataan distribusi pendapatan diantaranya ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan. Yang menemukan kurva tersebut ialah Konrad Lorenz, seorang ahli statistik Amerika Serikat. Pada tahun 1905, ia menggambarkan hubungan antara kelompok penduduk dan pendapatan mereka. Kurva ini menggambarkan hubungan antara persentase jumlah penduduk dengan persentase pendapatan yang diterima. Di samping ini, ialah gambar kurva Lorenz dari Lincoln Arshad tahun 1997. Di sini dijelaskan bahwa sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk. Garis diagonal merupakan garis kemerataan sempurna dalam distribusi ukuran pendapatan persentase yang sama dari total pendapatan. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan dan persentase total pendapatan yang diperoleh selama setahun. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang ekstrim dari ketidakmerataan sempurna
di mana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang yang akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz dengan hubungan horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Oleh karena itu, tidak ada suatu negara yang mengalami kemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatan. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan kurva Lorenz akan semakin melengkung atau cembung dan mendekati sumbu horizontal sebelah bawah. Selanjutnya ada kemiskinan. Pengertian kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan di mana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan pengertian kemiskinan relatif adalah tingkat kemiskinan relatif suatu daerah dapat dihitung dengan melihat proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh sekelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Hubungan dan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Dalam pembangunan ekonomi, suatu negara dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan, kemiskinan penduduk di suatu negara akan berkurang. Ketimpangan pembagian pendapatan di negara berkembang telah menjadi perhatian utama dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Karena kebijakan yang hanya memfokuskan terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan meningkatnya ketimpangan pendapatan yang akan memperbanyak jumlah penduduk miskin. Pemerataan distribusi pendapatan nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai indeks Gini suatu, maka kesenjangan pendapatan semakin besar. Sedangkan jika mendekati 0, kesenjangan pendapatan semakin kecil atau distribusi pendapatan semakin merata. Dalam menghitung ketidakmerataan pendapatan, yaitu melalui mengeluarkan konsumsi rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran konsumsi makanan, minuman, dan tembakau selama seminggu, dan pengeluaran bukan makanan selama sebulan, dan ukuran rumah tangga yang menjelaskan ketergantungan dan beban rumah tangga. Jika dilihat dari pendekatan kuadran tipologi keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat, yaitu dengan menggunakan tipologi keterkaitan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan, dihasilkan penjelasan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan akan menyebabkan hubungan yang negatif dari keduanya. Selain itu, kemiskinan akan meningkat di suatu negara. Kondisi pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan kemiskinan di Indonesia. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari setiap tahunnya menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan adil dan merata untuk semua masyarakat, yang tercermin dalam strategi pembangunan Indonesia yaitu Pro-Growth, Pro-Job, dan Pro-Poor atau Triple Track Strategy. Dari tahun 2009 sampai 2013, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 5,86%. Tapi di tahun 2009, perekonomian nasional mengalami pelambatan yang cukup signifikan yaitu 4,6%. Dari yang sebelumnya pada tahun 2008 sebesar 6%, perlambatan ini disebabkan oleh krisis global yang berdampak pada kontraksi ekspor-impor karena menurunnya pertumbuhan dan volume perdagangan dunia. Sehingga Indonesia melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 menjadi 6,5%. Tapi pada tahun 2012 mengalami perlambatan sebesar 6,2% dan terus melambat hingga 5,8% pada tahun 2013, seperti gambar di samping ini. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009 sampai 2013 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 56,6% dalam setiap tahunnya terhadap PDB dengan rata-rata 5%.
Pembentukan modal tetap bruto memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB yaitu 31,8%. Di bawah ini, kontribusi rata-rata terhadap PDB tahun 2010 sampai 2013. Dikurangi impor barang dan jasa sebesar 24,86%. Selanjutnya ada ekspor barang dan jasa sebesar 24,7%. Pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 31,884%. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 9,148 dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 55,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak diikuti dengan penurunan kesenjangan ekonomi. Dalam kurun waktu 2005 sampai 2007, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85%. Namun, di tahun 2012 sampai 2013, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu 6,1%, kesenjangannya ekonominya juga meningkat dengan nilai rasio Gini sebesar 0,41, seperti gambar di samping ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video dari kelompok 3. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.